Ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan membuat kepercayaan publik terhadap KPK semakin runtuh. Bagaimana tidak, sebelum ditetapkan sebagai tersangka pun, Firly dan sejumlah pimpinan KPK lainnya seringkali diduga melanggar etika. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan Agustus 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK hanya sekitar 60%. Kalau karena kasus belakangan kayaknya kurang percaya ya, apalagi kan Firly ini kayaknya juga komisioner lain juga kayaknya masih melindungi dia gitu. Jadi kayaknya masih kurang percaya karena kasus terakhir ini. Nggak percaya sama KPK sih, udah nggak. Ya karena kita ketahui ketuanya kan terjerat nih kasus nih Bang. Jadi kita gimana mau percaya kalau ketuanya aja ada kasus korupsi. Berdasarkan kasus kemarin sih jadi cukup sulit ya. Pemerintah harus kerja lebih ekstra karena mereka harus mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sekarang sih enggak ya, karena mungkin dari 2019 tuh saat undang-undang KPK itu direvisi banyak problem gitu. Masyarakat juga menyoroti ditetapkannya Firly sebagai tersangka dugaan pemerasan. Ya lucu aja gitu kan, dia ketua KPK memberantas korupsi tapi orang yang dikasusin malah diperas dia gitu. Itu nggak masuk di akal aja gitu. Ya berarti di dalam tubuh KPK sendiri mungkin jangan-jangan juga banyak kayak gini gitu. Makanya ketuanya pada akhirnya ya bermain juga. Namun demikian, masyarakat juga menilai lembaga anti korupsi seperti KPK masih harus tetap ada. Hanya saja perlu perombakan dari sisi regulasi dan juga pimpinan KPK. Minimal nih 5-5-nya komisionernya diganti lah itu. Mungkin akan membuat harapan baru ke publik itu muncul lagi. Tapi kalau sekarang kayaknya bakal susah. Kalau menurut saya sih memang undang-undangnya juga harus diubah gitu. Selain juga pimpinan-pimpinannya yang sekarang mungkin juga perlu diganti gitu. Jadinya publik melihat KPK tuh dari nol lagi gitu. Sebuah lembaga penegakan hukum yang lahir dari semangat reformasi, menurut saya KPK tetap ada. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.